Rencana pemindahan persidangan perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama di Auditorium Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan dibatalkan. Sidang Ahok tetap digelar di Pengadilan Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Suasana Auditorium Kementerian Pertanian RI di Jalan Marga Satwa Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang rencananya untuk tempat sidang lanjutan perkara Ahok, Senin siang terlihat sepi dan tidak ada persiapan pengamanan dari pihak kepolisian. Lantaran sidang Ahok pada Selasa besok akan tetap digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berada di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Rencana pemindahan sidang Ahok di Auditorium Kementerian tetap menjadi pilihan utama Mahkamah Agung. Namun waktu pemindahan sidang Ahok masih menunggu kajian lebih lanjut dan kesepakatan seluruh pihak yang terkait. Muhal Kopandi, JAK TV. Suasana hari libur sebenarnya ya, dan Natal begitu ya. Tapi memang besok sudah harus siap-siap menyaksikan lagi ini ya, sidang Ahok begitu. Nah, kita akan membahas pemirsa menjelang sidang Ahok, terutama agendanya putusan selap kasus penistaan agama. Bersama narasumber yang hadir di studio ini ada Pak Abdul Hoir ya, anggota Komisi Hukum MUI. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kemudian Pak Irfan Pulungan, Wakil Ketua Akta ini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Hemri Jemat, Kuasa Hukum Ahok. Humphrey Jemat. Ya, Hemri Jemat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada Emrus Sihombing, Pengamat Komunikasi Politik. Selamat malam. Selamat malam Bu Rama. Ya, selamat Natal juga mungkin. Terima ya, kasih. Terima kasih tetap datang ke sini. Hidup dengan pluralisme. Nggak liburan ya, tetap ke sini. Tetapi ini saya ingin bertanya dulu ya, ini karena mungkin tidak ada masalah soal pemindahan tempat sidang, iya. Menurut Anda gimana? Tempat sidang sebenarnya udah ada surat dari Ketua Mahkamah Agung. Tapi waktu kemarin sidang kita bersama Jaksa Penuntut Umum ketemu dengan Ketua Majelis yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Beliau menyatakan itu akan dibuat surat penetapan untuk pemindahan tempatnya. Dan rupanya sampai saat ini belum ada penetapan dari Ketua Majelis atau Ketua Pengadilan. Jadi tetap begitu ya? Sampai saat ini tetap, tapi lagi dipertimbangkan memang untuk melakukan pemindahan tempat. Karena begini, kita aja penasihat hukum mengalami kesulitan untuk masuk. Ya, bahkan penuntut umum itu juga karena mereka pakai seragam, jadi mungkin lebih dikenali oleh polisi. Kita ini kan nggak ada seragam, walaupun udah turun dari bus yang bersama-sama. Tapi tetap waktu masuk itu karena satu persatu dan begitu banyaknya orang di sana. Dan juga sangat selektif sehingga kita pun sebagai penasihat hukum mengalami kesulitan untuk masuk. Oleh karena itulah kita bersama Jaksa Penuntut Umum mendatangi Ketua Majelis untuk menyampaikan bahwa ya tolong dibuat mekanismenya yang lebih memudahkan untuk kita bisa masuk juga. Jadi kalau sampai saat ini belum ada ya otomatis mungkin besok masih tetap ya Pak ya? Kalau dari surat panggilan sidang untuk besok tetap di Jalan Gajah Mada. Jadi begitu ya. Kalau menurut Anda sendiri bagaimana ini Pak mungkin Pak Emrus ya mengomentari sidang selanjutnya ini? Saya pikir kita lebih baik melihat substantisnya, artinya pindah atau kemana itu tidak begitu persoalan penting menurut saya. Artinya bagaimana proses hukum ini berjalan netral. Sekalipun misalnya ada demo dan lain-lain sebagainya, sah-sah saja sepanjang itu demo sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi yang kita harapkan proses hukum tetap netral, tetap objektif, tidak berpihak kepada siapapun, termasuk tekanan. Tekanan-tekanan dalam bentuk demo dan lain-lain sebagainya, itu yang kita harapkan. Dan saya yakin para tim hakim dan jaksa akan melakukan itu dengan baik. Karena bagaimanapun mereka sudah berada pada jalur hukum. Ini bukan persoalan politik lagi, bukan persoalan kekuatan massa atau kekuatan apapun. Nah, oleh karena itulah hakim dan jaksa atau para pengacara di sana kita harapkan mereka bertindak atas dasar hukum normatif. Jadi dengan kata lain ya salah benar, atau dengan kata lain juga bisa kita sebut adalah kacamata kuda, yaitu hukum normatif yang menjadi pegangan mereka. Nah, menyangkut soal perpindahan tempat, saya pikir itu bisa menjadi wewenang daripada hakim kita. Karena bagaimanapun pertimbangan-pertimbangan psikologis, pertimbangan-pertimbangan sosiologis bisa mereka gunakan itu karena memang ada historis latar belakang proses yang terjadi dialektika di ruang publik dulu sebelum mengajukan ini menjadi proses peradilan. Demikian. Iya, baik, ini tadi disinggung oleh Pak Emrus ya, Pak Irfan Pulungan ini bahwa jangan sampai ada tekanan
dari massa atau tekanan demo dari massa atau kekuatan massa. Ini bukan masalah kekuatan massa begitu, ini masalah hukum begitu. Saya kira gak ada tekanan massa. Biasa 2 kali sidang berjalan, saya juga hadir di dalam, tidak ada tekanan massa. Majelis saya lihat tidak terganggu dengan. Maksudnya kita tidak bisa bicara dalam hari itu saja ya. Kita tahu prosesnya ya, bahwa jangan-jangan nanti kalau ini keputusan beda, demo lagi besar-besaran begitu. Saya kira masyarakat Indonesia sudah menghormati hukum. 2 kali persidangan, kita lihat, saksikan bersama, tidak ada masalah. Ya kan? Sidang berjalan, ketika hakim membuka sidang sampai dengan selesai, tidak ada kegaduhan, tidak ada tidak ada hal yang sangat krusial, ya kan? Baik di luar sidang maupun di dalam sidang. Semua berjalan dengan aman, semua menghormati hukum, semua menghormati aturan persidangan. Jadi nggak ada yang masalah, Mbak Rahma. Ya, tapi Anda cukup optimis tidak dengan peradilan dari kasus Ahok ini? Oh, kita harus optimis dong. Kapan kita mau menghargai hukum kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada persidangan, dalam hal ini majelis hakim kan? Kita harus menghormati gitu, baik di dalam persidangan, baik yang mengikuti, para pihak mengikuti maupun pengunjung. Saya kira itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Ya, seandainya kemudian ternyata keputusannya itu mungkin tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak. Ya kita kan nggak bisa berandai-andai dulu, kan masih jauh nih persidangan. Baru 2 kali persidangan, insya Allah besok putusan selah ya, putusan selah atas eksepsi ya, yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa dan terdakwa. Ya masih jauh lah, masih banyak tahapan-tahapan persidangan yang bisa kita ikuti. Tapi akta juga masih terus masih kami ada. kami mengamati terus mulai dari proses awal karena kami punya kepentingan, kami merupakan salah satu pelapor ya, sebagai kuasa pelapor dari kasus ini gitu. Kami yang pertama kali melaporkan terhadap kasus ini. Jadi kami punya kepentingan terhadap berjalannya sidang ini. Kalau dari MUI sendiri bagaimana Pak? Apa itu berkepentingan begitu? Kita semua sepakat bahwa penegakan hukum ini dalam kasus ini kita limpahkan, kita percayakan kepada lembaga pengadilan. Itu sudah menjadi konsensus kita. Adapun terkait tentang masalah teknis, perpindahan lokasi, itu tentu menjadi domain daripada pengadilan. Tidak dapat diintervensi oleh katakan lembaga aparat kepolisian. Memang ada pertimbangan secara sosiologis, politis, tapi secara yuridis kewenangan itu ada di pengadilan. Itu yang menentukan. Terkait dengan substansi perkara untuk hari esok tentang menyangkut putusan selah, kita percayakan sepenuhnya kepada majelis hakim. Apapun putusan itu, tentu bagi yang tidak sepakat dengan putusan hakim ada langkah-langkah hukum. Kita percayakan kepada mekanisme penegakan hukum itu sendiri. Kalau kami dari MUI sepenuhnya kita yakin, hakul yakin, ainul yakin terhadap lembaga pengadilan. Hanya itu yang kita terapkan. Untuk apa kita negara hukum tapi kalau kita tidak percaya? Baik Pak Hemfri, karena kan besok agendanya putusan selah begitu, dan biasanya putusan selah biasanya lebih sering ditolak ya Pak ya? Iya, tapi kita nggak bisa mengeneralisir. Ini kan sifatnya kasuistis. Tapi saya sedikit mau bicara mengenai soal kenyamanan sidang. Memang di dalam ruangan nggak ada masalah, ya. Tetapi di luar ruangan yang begitu hiruk-pikuk itu ada pengaruhnya juga, karena suaranya itu masuk ke dalam. Itu satu hal. Kedua juga kita menuntut adalah asas persamaan, ya, antara penuntut umum juga dengan penasihat hukum untuk bisa dengan nyaman masuk ke ruangan sidang. Itu aja bagi kita. Ya, kalau soal mau pindah ke tempat lain, bagi kita tinggal ikutin saja putusan di pengadilan. Nah, untuk tadi yang pertanyaan mengenai soal putusan selah, kalau kita sih tetap optimis, ya, karena telah mengajukan nota keberatan kita, dan juga dari pihak terdakwa sendiri, Pak Ahok juga ada mengajukan untuk itu. Dan satu hal yang jadi prinsip kita dalam eksepsi kita, yaitu adalah mengenai tidak digunakannya apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965, yaitu sangat jelas di situ adanya mekanisme peringatan terlebih dahulu, ya, dan itu sebenarnya sudah dikuatkan oleh putusan MK tahun nomor 84 tahun 2012, di mana itu berkaitan dengan hak uji material
mengenai pasal 156 juga, di mana di situ menyatakan bahwa dalam pertimbangannya memang peringatan itu harus dilakukan terlebih dahulu. Peringatan seperti apa maksudnya? Peringatan sebelum diajukan tindak pidana terhadap orang yang dianggap melakukan penodaan agama begitu. Nggak ya, dalam bentuk apa peringatannya itu? Oh, panggil mereka, orang yang bersangkutan. Nah, jadi semacam klarifikasi. Atau di Islam itu dibilang tabayun. Nah, justru kalau penuntut umum bilang bahwa dakwaannya itu sejalan dengan katakanlah pendapat dan sikap keagamaan dari MUI, itu seharusnya juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam, yaitu tabayun, itu klarifikasi. Ya, ada cek, recheck, dan juga cross check untuk itu. Tapi kan untuk Pak Ahok nggak dilakukan hal seperti itu. Itu salah satu inti dari keberatannya, betul. Ya. Ya, ini menarik sekali ya Pak. Mestinya harus ada klarifikasi dulu, mengapa tidak dipanggil begitu? Sebenarnya begini, kita cermati sistematika dari Undang-Undang 1 PNPS itu. Kalau kita baca rumusan di pasal 1 dan pasal 2, itu peringatan dalam bentuk teguran itu hanya berlaku kepada penyalahgunaan agama. Baik dia penyimpangan atau penyelewengan. Karena judul daripada undang-undang itu sendiri adalah penyalahgunaan dan atau penodaan. Yeah. Sehingga kalau kita lihat di pasal 156 yang disebutkan di pasal 4, cukup ada dulus malus, ada niat jahat seseorang itu menghendaki, tidak perlu dia mengetahui. Jadi tidak perlu ada tabayun, ada klarifikasi. Di huruf B itu ada dengan sengaja. Secara A contrario, huruf A itu bukan dengan maksud. Berarti bisa ada dolus eventualis, bisa juga dolus directus. Oleh karena itu, permusuhan salah satu aktus serius dalam pasal 156A ini agak ada kemiripan dalam 156, sehingga ditempatkanlah dia di bab ketertiban umum setelah pasal 156. Jadi tidak perlu ada peringatan, teguran sebagaimana yang dimaksudkan. Karena di rumusan pasal 2 itu tidak disebut penodaan, hanya bagi penyalahgunaan. Oh, yang dimaksudkan seperti itu nih Pak. Enggak, soalnya kita kan lihat juga udah 2 kali hak uji material untuk pasal 156A ini, ya. Dan clear untuk itu MK membuat putusannya harus ada harus ada peringatan terlebih dahulu atau klarifikasi atau surat atau peringatan keras terhadap yang bersangkutan. Somasi lah ya. Iya, untuk itu. Nah, untuk supaya disitulah diketahui ada benar atau tidak penistaan. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Ahok dalam itunya eksepsinya, kan dia sudah sampaikan bahwa saya tidak bermaksud untuk melakukan penistaan. Ya. Nah, kalau itu ditanyakan sama dia kan dia bisa memperjelas semuanya. Bahkan dia bilang mungkin tata bahasa saya yang menimbulkan persepsi atau salah dugaan terhadap orang yang mendengarkannya. Nah, kita kan nggak bisa hanya melihat sepotong-sepotong kalimat, tapi mesti lihat ke secara keseluruhan. Atau mungkin begitu. Seharusnya nggak usah menunggu dipanggil, kali mungkin Ahok bisa datang sendiri begitu ya. Nah, kalau itu harus dipanggil. Kalau dipanggil terus kemudian nggak kalau diterima minta maaf bagaimana? Mungkin langsung sekaligus tabayun mengklarifikasi gitu. Enggak, ya. dalam mekanisme yang ada, coba nanti ditanya. Karena tidak pernah Di bertemu MUI, memang ya. Iya, itu tabayun Hanya itu. melalui wartawan selalu ya komunikasi. Enggak, kalau Nah, sementara contohnya begini, ya. Ini ada hal yang bagus dilakukan oleh MUI. Ini memang kasus yang lain. Tapi ini baru saja terjadi, yaitu mengenai bendahara MUI, yaitu Fahmi Darmawansyah. Ya, itu jelas dari MUI sudah menyatakan akan mengklarifikasi dulu kepada yang bersangkutan mengenai persoalannya. Padahal ini juga bukan persoalan kecil. Ini berkaitan dengan OTT Bakamla dari KPK. Ya, nah ini kasus korupsi. Tapi itu ada. Tapi kan ini nggak ada hubungannya sama MUI, bukan. beda Pak. Ada, itu bendahara MUI. Enggak, maksudnya korupsinya korupsi sendiri bukan sama MUI kan Nah, korupsinya. bukan, tetapi dalam hal ini proses tabayun, klarifikasi dipergunakan. Nggak, Nah, kalau maksudnya begini, nggak diklarifikasi juga nggak apa-apa lain gitu posisi. maksudnya. enggak, Kalau itu lain posisi. enggak, saya berpikir sini ada Lain standar posisi. ganda kalau begini caranya. Ini Tidak ada standar ganda, itu lain posisi, lain kasus. Jadi jangan dipersamakan. Kalau masalah penodaan, itu saya udah bilang, itu dolus malus. Jadi pengertian dolus malus itu cukup menghendaki. Tidak perlu ada aspek pengetahuan dia tahu atau tidak. Jadi tidak perlu klarifikasi. Pasal 2 Undang-Undang 1 PNPS tidak ada frasa yang menyebutkan tentang penodaan dan penghinaan. Baik, nanti mungkin ditambahkan Penodaan dan oleh Pak Irfan penghinaan. di pulangan ya. Jadi pasal 2 ini tidak mensyaratkan untuk penodaan terhadap agama itu ada tindakan pendahuluan. Baik. Tidak ada, boleh buktikan, silakan dibaca. Baik. Iya, kita harus break dulu ya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Saya lanjutkan, saya ke Pak Irfan Pulungan ini ya. Karena memang Akta punya pandangan lain, bahkan menggugat lagi begitu ya, atas eksepsi yang dilakukan oleh... Ya, pernyataan saudara Ahok itu sudah berulang-ulang kali dia sampaikan, Pak Umpre. Jadi laporan itu bukan laporan kasus di Pulau Seribu aja. Kita sudah pernah laporkan itu di Bawaslu. Pernyataan dia itu yang mirip sama. Tapi kan di mana-mana seperti disinggung oleh Pak Hemfri. Nah, justru di sana harus tabayun dulu, harus klarifikasi. Justru itu ada kesengajaan. Kok ada sengaja baru tabayun sih? Kan nggak mungkin. Logikanya dari mana? Orang yang berulang-ulang kali dengan kesengajaan, dengan kesadaran dia, apa dia harus tabayun lagi? Nah, seharusnya tabayun itu kalau belum jelas. Iya, ya. Kalau mungkin yang dianggap dia tidak mengerti, tidak paham. Oh, saya salah mengucapkan. Saya tabayun. Ini dia berulang-ulang. Bahkan dalam bukunya 2008. Merubah Indonesia. Jelas tertulis di situ. Dan diakui dan dia sadari. Saya kenal ayat itu katanya. Ya kan? Jadi bukan persoalan harus. Tapi memang ini. Tapi sebenarnya salah apa sih kalau Ahok, maksud gini, salah apa sih kalau Ahok mengatakan bahwa banyak orang yang menyalahgunakan agama? Memang seperti itu kan kenyataan, banyak orang agama apapun loh ya ini ya, banyak orang yang tapi kan dia tidak dalam kewenangan dia menafsirkan perintah Allah itu kan Al-Quran kan. Nggak, maksudnya orang yang menyalahgunakan itu kan maksudnya bukan ada hubungannya dengan menafsirkan ayat begitu loh, maksudnya dia mungkin mengatakan ada orang yang menyalahgunakan ayat ini gitu loh. Ya dia buktikan tahu siapa, kan dia nggak pernah sebutkan nama nih siapa nih. Politisi-politisi busuk, dia nggak pernah sebutkan nama. Ada tahun 2008. Ya dia nggak pernah nyampaikan ya kan siapa, ya, kenapa itu bisa terjadi. Komunikasi politik Pak. Mungkin kalau itu mungkin masih debatable ya, pastinya ini sampai lebaran udah enggak ya. Terus masih debatable seperti itu. Tetapi intinya Pak, meskipun benar atau tidak benar begitu ya sikap Ahok itu, tetapi tetap saja terdengar tidak benar Pak ketika kemudian disandingkan dengan kata-kata yang negatif begitu, misalnya dibohongi, dibodohi, itu apapun meskipun benar yang dikatakan, tapi kalau sudah menggunakan bodoh itu akan selalu keluarnya negatif begitu Pak. Kalau menurut Anda gimana Pak, komunikasi politik? Kalau aspek komunikasi, posisi seseorang akan menentukan perilaku komunikasi, sudah pasti itu. Jadi ya perdebatan ini saya kira hal yang wajar terjadi karena posisi dua bapak ini dengan bapak ini ya berbeda. Jadi hal yang wajar bagaimana meyakinkan orang lain, begitu ya. Oleh karena itulah tidak bagi suatu pegangan bagi para pengacara atau para hakim, para jaksa tapi kalau hakim merupakan suatu keputusan yang harus dibuat. Kemudian saya mau katakan bahwa di sini perlu suatu saksi yang sangat bisa digunakan nanti di lapangan, tidak hanya sekedar saksi bahasa, tetapi perlu saksi pakar komunikasi. Karena apa? Saya mau katakan bahwa lambang tak bermakna, manusia memberikan makna terhadap lambang. Bisa dikonstruksi. Oleh karena itu, maka pakar di bidang komunikasi khususnya semiotika dan hermeneutika diperlukan di sana. Sehingga tidak perdebatan pada level yang sifatnya pasal demi pasal, tetapi teman-teman yang berdebat di ruang sidang tersebut mempunyai pengetahuan tentang semiotika dan hermeneutika. Semiotika, saya mengatakan begini, setiap lambang itu tidak bermakna, manusia akan memberikan makna terhadap lambang. Dan itu bisa dikonstruksi. Baru hermeneutika, bagaimana menafsirkan suatu konteks kalimat, tidak boleh kita tafsirkan kalimat itu secara harafiah. Tetapi dalam konteks apa dia berbicara. Di ruang mana dia berbicara. Jadi harus dilihat secara holistik. Tidak boleh sepenggal-sepenggal kata beliau tadi. Tidak boleh. Kalau kita mau cari makna yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua saya mau tanggapi bahwa soal ada niat atau tidak. Ini perdebatan yang sangat panjang saya pikir ya. Tetapi ini perlu suatu pengujian yang sangat dalam, yaitu yang kita kenal di dalam komunikasi, penelitian yang sifatnya fenomenologi, mengungkap di balik itu semua. Ya, jadi apakah Ahok punya niat atau tidak? Ya perlu pengungkapan. Tapi sementara saya melihat, saya tidak tahu nanti bagaimana di lapangan, gitu ya, bagaimana penggalian data itu. Kalau kita lihat bagaimana dia kemarin di sidang menangis, dan itu spontanitas. Jadi ada sinkronisasi lambang verbal yang diucapkan dengan non-verbalnya. Itu kalau itu susah Pak, menilai penangisan orang itu susah. Semua menangis. Betul. Megawati pernah menangis, semua pernah menangis. Tetapi ketika ada perbedaan, di situ menjadi lambang non-verbal menjadi suatu yang benar. Ya, ini sinkron apa yang diucapkan dengan apa. Jadi ini perlu suatu pendalaman yang sangat luar biasa. Sedikit ada tambahan saya. Bahwa ada tadi, jangan sampai ada gangguan, misalnya demo, oke silahkan saja.
Tetapi jangan mengganggu suasana sidang di dalam, termasuk tekanan atau suara-suara yang dari luar. Kalau boleh steril semua, artinya di ruang sidang benar-benar suara dari luar tidak boleh masuk. Dikedap suara dengan AC dan lain-lain. Karena bagaimanapun proses komunikasi, ketika ada ucapan-ucapan, ada ungkapan-ungkapan, itu bisa mempengaruhi orang di dalam sidang, termasuk hakim. Baik, saya ingin ke Pak Hemfrey ya, karena dikatakan tadi Pak Emrus, komunikasi tidak bisa dinilai secara sepenggal-sepenggal. Tapi kalau dalam kasus Ahok ini kan bisa dilihat full videonya begitu ya. Betul. Tidak sepenggal-sepenggal dalam kasus ini, dan semua orang pun sudah bisa karena ada di website Pemprov begitu kan, bukan hanya melalui Buniani saja begitu. Kalau ada yang penasaran bisa melihat versi fullnya, sehingga tidak bisa misleading begitu, tidak bisa dikatakan sepotong-potong begitu. Tapi Mbak supaya tahu aja, dari berkas yang saya baca, 14 pelapor, tidak satu pun pelapor yang menjadi saksi pada saat Ahok itu di Kepulauan Seribu. Tidak ada satu pun juga. Berarti di sini tidak ada satupun orang di Kepulauan Seribu itu merasa ada masalah pada waktu Ahok memberikan katakanlah sambutannya. Itu semuanya adalah sebagai kita, bukan saksi yang melihat atau mendengar atau mengetahui langsung, itu saksi katakanlah. Tapi umat Islam kan tidak diwakili oleh Kepulauan Seribu saja Pak, umat Islam semuanya Pak, bukan di Kepulauan Seribu saja. Yang hadir di Kepulauan Seribu itu termasuk juga ada ulama. Biasanya kalau yang menyangkut agama itu bukan di sini tapi di sini. Dan begitu mereka mendengar pasti reaksinya itu timbul. Tapi satu pun tidak ada untuk itu. Nah seharusnya ya menurut saya MUI itu mengklarifikasi kepada orang-orang di Kepulauan Seribu itu. Bukan kepada yang melaporkan. Dan juga yang melaporkan ini sudah berkumpul dulu. Sudah membahas dulu. Baik. Baru menonton ini, begitu. Pak. Saya sebelum masih nanggapi Pak Humre ini, setelah kasus itu terjadi, kami ke sana. Sudah ya, ke Kepulauan Seribu. Iya. Sekitar 4 harian lah. Peristiwa itu, kami langsung ke lokasi TKP. Kami temuin di masyarakat. Mereka menyadari, tapi mereka nggak berani mengungkapkan ucapan itu untuk melakukan kemarahan atau perlawanan. Karena di situ kan itu acaranya gubernur. Dan di situ ada aparat-aparat lain yang ada. Masyarakat tuh... Apalagi gubernurnya bawa bantuan gitu. Ya, bawa bantuan, ya kan memberikan bantuan. Nanti kalau ditanggapin atau otomatis secara bargaining positionnya saja sudah di bawah begitu ya, sudah lebih inferior mungkin. Kami dari hati ke hati menanya kepada warga itu, Pak, kami sebenarnya atas ucapan itu merasa tersinggung loh Pak. Tapi kami nggak bisa berbuat apa-apa. Itu ada kata-kata masyarakat. Baik, silakan ini. Ya, silakan Pak. Perlu saya jelaskan bahwa MUI secara mandiri sudah membentuk tim investigasi dan verifikasi langsung ke lapangan, langsung ke Kepulauan Seribu itu. Jadi pendekatannya itu empiris dengan pendekatan hasil investigasi itu apa Pak? ilmiah. Hasil investigasi itu? Ya hasilnya sama sebagaimana yang disampaikan. Mengapa tidak ada yang dari Kepulauan Seribu lapor begitu? Kalau masalah pelapor kan siapa saja, siapa saja tuh. Ini kan udah tersebar di YouTube. Sebentar, yang kedua, hasil daripada investigasi itu kemudian diolah dan berdasarkan permintaan masyarakat timbullah itu pendapat dan sikap keagamaan MUI. Jadi bukan hanya ujuk-ujuk keluar pendapat dan sikap keagamaan, tapi didahului dengan langkah-langkah investigasi. Perlu saya luruskan bahwa masalah niat mens rea itu bukan dari Eropa kontinental, itu dari civil, dari common law. Nah, dalam Belanda yang kita itu kesalahan school dibuktikan dari adanya actus reus. Jadi salah kalau kita melihat orang itu dari niatnya dulu. Mbak tahu saya datang ke sini saya punya niat apa? Kan nggak ada yang tahu. Ya. Tapi ketika saya bicara, baru kalau tahu. Itu sih sudah jelas ya Pak Hemfrey, karena tidak bisa di dibalik. kasus Arswendo pun tidak dilihat dengan sengajanya, karena sebenarnya tidak sengaja juga katanya ya Arswendo dulu bikin angket itu. Ya. Tetapi bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah patut diduga seharusnya dia mengerti bahwa itu akan melibatkan atau menyinggung perasaan. Kita tahu kok yang jaksa inginkan itu hanya sebatas bahwa mengkaitkan niat itu keterhubungan antara peristiwa dan tujuannya. Artinya peristiwanya itu dikatakanlah Kepulauan Seribu. Tujuannya adalah mempengaruhi masyarakat di sana. Tetapi kan nggak sesederhana itu. Dan harus diperhatikan loh, pasal 156A itu bukan dari Belanda, itu sisipan dari Presiden Soekarno.
ya. Jadi beda. Nah, oleh karena itulah dari katakanlah kata-katanya saja itu mengutarakan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan. Itu pada pokoknya. Artinya apa? Disinilah perlu penafsiran. Tidak sesederhana itu. Nah, buktinya dari proses kepolisian kan juga berapa banyak ahli bahasa, ahli agama, dan juga ahli hukum yang dipergunakan. Kalau nggak salah lebih dari 30-an. Ya, bahkan sebagian besar sudah menyatakan bukan penistaan agama. Nah, berarti di sini ini memang sudah merupakan problem yang tadi Pak Emrus bilang itu, ya, bahwa diperlukan memang penafsiran-penafsiran yang lebih jelas lagi dari apa yang diungkapkan oleh Pak Ahok itu. Baik, kita harus break dulu ya. Nanti saya ke Pak Emrus. Pemirsa, kami harus break dulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Emrus ya. Tadi yang belum disinggung tadi soal ini bahwa ya harusnya sidang itu dalam keadaan tenang begitu, tidak ada suara-suara dari luar. Ini ironisnya justru menggunakan pengeras suara begitu ya, orang-orang yang di luar sehingga bisa mengganggu kenyamanan dalam sidang. Itulah di dalam proses komunikasi yang kita kenal dengan noise, gangguan. Bisa gangguan itu secara fisik karena tekanan suara dan lain-lain, bisa juga gangguan itu karena memang teks yang disampaikan. Jadi oleh karena itu bisa saja yang terjadi di sana pro dan kontra juga di lapangan gitu ya. Siapapun itu. Baik yang pro Ahok tidak boleh juga menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya katakanlah mempengaruhi hakim, dan yang kontra Ahok misalnya bebaskan Ahok misalnya atau hukum Ahok misalnya, tidak boleh. Artinya silahkan kalaupun berdemo, silahkan aja berdemo dalam konteks apa? Misalnya kalimat yang diucapkan tegakkan hukum. Proses hukum harus berlangsung seperti itu. Jadi jangan sampai ada pro dan kontra itu seolah-olah Ahok itu berada pada posisi yang salah atau pada posisi yang benar. Dan kalau memang itu misalnya terjadi, karena itu hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi, saya pikir tidak ada salahnya juga hakim mengambil suatu keputusan di atas wewenang dia dari aspek komunikasi, ruangan itu kedap suara. Supaya benar-benar tekanan-tekanan publik ini, tekanan-tekanan demonstrasi yang boleh saya mengatakan di lapangan itu tidak bisa kita kontrol ya. Artinya bisa saja mengungkapkan itu bukan dari pro atau kontra, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu menggunakan kesempatan itu untuk memperkeruh suasana. Ya, atau itu tidak benar atau salah, tapi justru yang pro Ahok juga banyak juga Pak. Contohnya dalam petisi online itu banyak sekali begitu ya yang mengatakan ini termasuk. Saya pikir ya, artinya bagaimanapun ini. Nah, saya mau katakan secara teoritis bahwa ruang publik adalah ruang pertarungan. Publik di ruang pertarungan di situ di mana yang bermain adalah komunikasi termasuk sosial media. Nah, oleh karena itulah dibutuhkan suatu ketangguhan dari seorang hakim untuk tidak terpengaruh dengan itu. Misalnya, katakanlah terkait dengan sosial media. Pada saat proses peradilan bisa saja diabaikan itu semua, tidak usah diakses itu sosial media semua, tetapi atas dasar data dan fakta penyidikan dan proses yang ada di ruang sidang. Jadi sosial media ini juga terus terang saya mengatakan bahwa ini bisa dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Apalagi satu orang bisa jadi 40. Iya, betul. Nah, satu orang bisa memiliki 40 akun atau lebih. Iya, gitu. Tapi benar juga nih Pak Irfan, seharusnya kan lebih apa bisa dikatakan contempt of court ya, karena mengganggu sekali kalau menggunakan Tidaklah, contempt of court kan dalam persidangan. Oh, ini di luar ya? Ini kan di luar. Hampir ke court. Meskipun suaranya masuk loh dalam sidang, Pak. Suara tidak termasuk ya mengganggu. Orangnya sih nggak masuk, tapi suaranya pakai pengeras suara kan masuk begitu. Kalau saya mengikuti 2 kali persidangan itu sama mungkin Pak Ubre, hakim pada saat menyampaikan sesuatu apapun, kami masih jelas mendengarkan dalam ruangan sidang itu. Tidak terlalu terganggu. Ya, tidak terganggu apa yang disampaikan, baik mungkin di pihak majelis, pihak JPU maupun pihak lawyer sendiri. Tapi kata-kata di luar terdengar jelas begitu katanya. Jadi maksudnya ada, tapi saya yakin tidak terpengaruh. Karena pasti semua yang hadir dalam ruangan itu fokus terhadap pembahasan di dalam ruangan. Besok ini masih akan datang dengan pengeras suara seperti saya nggak tahu, karena kita nggak pernah mengorganize kelompok-kelompok tertentu untuk hadir. Yang hadir di situ kan ya kita juga nggak bisa melarang orang untuk hadir memberikan aspirasinya terhadap penegakan hukum. Baik. Ya kan? Problemnya nanti Mbak, bukan sidang pertama, kedua, sama yang ketiga. Pada waktu pemeriksaan saksi sama ahli, itu terus terang dibutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi, baik bagi JPU maupun bagi kita. Ya, karena di situ ya boleh dibilang kenyamanan memang harus ada di situ. Bagaimana kalau kita mau tanya saksi,
terus saksinya juga mungkin nggak begitu konsentrasi karena ada suara-suara lain, ya kita pun juga mungkin terganggu. Di sini juga sangat. Jadi solusinya menurut Anda seperti apa? Pindah saja begitu ya? Solusinya atau gimana? Ya kalau nggak bisa dijauhin yang demo itu, ya mau nggak mau harus cari tempat yang lebih nyaman untuk itu. Karena nanti ini pemeriksaan saksi ini justru yang merupakan battle yang sesungguhnya. Iya. Iya. Baik. Memang sebenarnya apa ya? Justru crowd yang ada ini sebenarnya meskipun dari dua belah pihak ya sebenarnya ini Pak yang datang itu. Nah tapi tetap saja ini tadi dikeluhkan berkali-kali ya bahwa memang dirasa mengganggu. Itu kembali kepada kemaslahatan. Ukurannya lebih banyak mudarat atau lebih banyak mendatangkan kemaslahatan. Itu kan yang menilai yang punya hajat, yang menentukan dalam hal ini majelis. Kita tunggu saja. Kalau memang keputusan itu dipindahkan pada sidang yang berikutnya berdasarkan surat dari Mahkamah Agung, ya bagi kita, terutama saya pribadi tidak ada masalah. Apalagi memang kemaslahatannya diwujudkan terkait dengan pemeriksaan para saksi ataupun para ahli. Baik. Tetapi yang paling penting adalah substansi daripada pemeriksaan ini benar-benar terjaga. Sehingga juga dia dari pihak kedua belah pihak mewujudkan benar-benar opini-opini hukum, dalil-dalil hukum itu yang jelas, jangan yang bias. Jadi jangan memaksakan suatu pendapat yang tidak ada landasan teoritisnya. Saya dosen, kadang saya bingung menghadapi mahasiswa yang sudah pasca sarjana melihat peradilan kita. Jadi teori itu yang dibangun. Perlu diingat bahwa kebenaran kan tidak ada yang mendua, kebenaran itu satu. Teori apapun harus disesuaikan dengan konsep kebenaran yang satu itu. Baik, nah ini yang menarik ya Pak ya, karena dalam eksepsi itu sendiri jadi pro kontra lagi begitu ya Pak ya, dari eksepsinya Pak Ahok itu kita lihat bahwa karena Ahok sudah minta maaf begitu ya, tapi dalam eksepsinya itu tidak pernah mengakui bahwa ya misalnya salah mengatakan itu begitu, tapi justru menekankan bahwa tidak bermaksud begitu, yang dimaksud adalah orang-orang politisi, orang-orang politisi busuk yang dimaksud seperti itu. Ya kan Ahok harus menjelaskan. Karena dalam terserang BAP yang ada, waktu MUI ditanya, MUI bilang, kalau soal niat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang bersangkutan yang tahu. Ya, kita tidak melihat niat, kita hanya melihat ungkapan secara eksplisit, ya kata-katanya. Nah, maksudnya artinya Ahok tidak minta maaf bahwa ya saya salah ngomong seperti itu, harusnya saya tidak punya kapasitas untuk bicara seperti itu. Tidak. Karena kan dakwaannya dibilang dia menodai agama, dia tidak berasa menodai agama. Dia hanya mengungkapkan bahwa apa sebenarnya menjadi latar belakang saya untuk menyatakan seperti itu. Nah, itu yang menjadi niat saya, dia bilang begitu. Maksud saya apa sebenarnya? Dan itu tentu ada alasan yang kuat karena dia tarik benar apa yang telah dia kemukakan dalam bukunya. Yang tadi sudah berulang kali dikemukakan itu. Jadi dia perlu mengklarifikasi. Nah, inilah makanya kenapa klarifikasi atau tabayun itu sangat penting supaya kita tahu persis apa sih sebenarnya menjadi niat orang itu. Kalau Ahok memang menistakan agama, dia bilang memang maksud saya begitu. Tapi yang dipermasalahkan oleh umat Islam kan bukan maksudnya Pak, karena gini, orang mendorong temannya sampai jatuh, kemudian saya nggak maksud mendorong kamu sampai jatuh. Saya nggak nanya maksud, tapi saya jatuh begitu. Nah, kalau misalnya dia didorong sama orang lain lagi sehingga dia dorong orang lain itu gimana? Kan kita harus lihat dong segala sesuatunya itu. Nah, kemarin juga waktu eksepsinya Ahok kan dia udah jelaskan juga bagaimana saya mau menista atau menodai agama, sedangkan saya tumbuh hidup di lingkungan yang katakanlah Islam semuanya dari sejak saya kecil, bahkan keluarga angkat saya pun juga Islam yang sangat kuat sekali, dia bilang gitu, tidak pernah ada masalah dengan mereka. Nah ini tadi dia tuh mungkin mendorongnya itu karena bukan bermaksud mendorong begitu, maksudnya bukan maksud menodai begitu. Jadi ada ungkapan yang menarik itu, Ahok itu udah menarik ke wilayah agama, bukan MUI yang menarik ke wilayah politik. Ini kan persoalannya kan konteksnya mungkin bisa saja diasumsikan itu gejolaknya pada saat mau kontestasi politik, ya kan? Nah buku itu pun juga diterjemahkan dia dalam konteks dia kalah pada saat pemilihan gubernur di Bangka Belitung. Jadi konteksnya kalau dia lihat seperti itu ya sulit untuk kita membenarkan ya kan. Tapi ini persoalannya persoalan agama. Baik, mungkin saya akan tambahkan Pak. Kita pisahkan. Aktus reus itu perbuatan pidana. Unsur-unsurnya terumus dalam pasal.
Kalau masalah niat, ini masalah pertanggungjawaban pidana. Jadi bersifat subjektif. Salah satunya adalah kesengajaan. Kesengajaan ini ada 3. Kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sadar kepastian, kesengajaan sadar kemungkinan. Kita berasumsi, kalau memang Ahok katakan tidak menghendaki, tidak mengingini terjadinya penodaan agama, dia hanya menghendaki kepada lawan politiknya. Berarti di situ dia ada unsur kebencian kepada lawan politik. Berakibat timbulnya akibat yang tidak diingini. Secara tidak langsung sadar kepastian dolus directus menyinggung penodaan agama. Menurut hukum ada jurisprudensinya, dia bertanggung jawab terhadap akibat yang tidak diingini. Ini ada kasusnya, kasus tenggelamnya kapal Thomas Brahman di Belanda. Kapal itu diledakkan agar mendapatkan premi asuransi. Tetapi ternyata ketika diledakkan timbul matinya awak kapal. Dia bertanggung jawab terhadap matinya awak kapal itu. Nah, ini tidak bermaksud. Walaupun dia tidak mengingini, tidak menghendaki matinya orang itu, hanya kapalnya tenggelam, dia dapat asuransi. Tetapi sadar kepastian. Ada lagi sadar kemungkinan. Seseorang mengirimi kue tart ke musuhnya, tapi dia sadar bahwa di situ ada istri, ada anak. Kalau dimakan mati. Ternyata yang makan bukan yang dituju, istri yang makan. Dia juga bertanggung jawab. Ini berarti, saya sudah katakan tadi, huruf A, 156A, tidak menyebut jenis corak kesengajaan. Hanya di huruf B, dengan maksud. Berarti secara penafsiran A contrario, huruf A tidak dengan maksud. Dia hanya 2 kemungkinan. Apakah dolus directus, sadar kepastian, atau sadar kemungkinan. Dolus eventualis. Baik. Ini yang harus saya putus sampai sadar. Soal itu teori sih. Teori kita mengacu ke teori. Saya mau yang menyatakan bahwa pidana itu juga prinsip menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bila mana maksudnya tidak bersalah. Atau bahasa Inggrisnya lebih kuat lagi sebenarnya. An act does not make a person guilty unless his mind is guilty. Ya, ada bahasa Latinnya juga. Jadi kita harus lihat juga daripada ini niatnya, nggak bisa juga dilihat begitu kalau saja masalah dari niat di penjelasan pasal 4 yang pada pokoknya semata-mata ditujukan untuk menghina dan memusuhi. Itu di pasal 4 penjelasan Undang-Undang 1. Jadi semua ke teori dong. Kalau tidak ada teori, untuk apa kita kuliah? Untuk apa kita menerapkan asas-asas prinsip dalam hukum? Tidak ada. Persoalan teori ya. Jadi begini. Teori ini ada tesis dan antitesis juga. Artinya ada teori A, ada teori B. Bisa itu kontradiksi. Untuk yang ini tidak ada kontradiksi, Pak. Tunggu dulu, Bang. Artinya bahwa bukan berarti dua-duanya salah, bukan dua-duanya benar. Betul. Kan begitu ya? Artinya 2 pandangan yang berbeda berbasis kepada teori, kan gitu ya? Beliau berbasis kepada teori, Abang juga berbasis kepada teori. Artinya soal biasa itu di dalam suatu dialektika teori. Artinya ada teori yang menafikan teori ini ada menafikan ini. Nggak apa-apa, it's okay. Artinya apa? Bahwa itu adalah merupakan suatu tesis dan antitesis. Misalnya katakanlah sebagai suatu contoh di dalam komunikasi, gitu ya. Ada teori yang mengatakan yang perspektif tentang katakanlah agenda setting, gitu. Ya, artinya media punya dahsyat yang sangat kuat misalnya. Tetapi ada teori yang mengatakan oh tidak, justru penonton, uses misalnya yang menentukan. Nah, itu dua-duanya saling dan itu berlaku juga di semua konteks teori. Jadi tidak ada masalah saya pikir bahwa tidak bisa kita paksakan bahwa teori A merupakan suatu kebenaran itu. Yang saya sampaikan itu jumhur umumnya para ahli hukum menerima teori itu. Ya, baik. Berarti ini sudah menjadi doktrin, sudah menjadi sumber hukum material. Pak, hati-hati dengan teori. Setiap teori ada asumsi dan teori tidak kebenaran mutlak. Baik, kita teori bukan asumsi dong, Bapak salah. Disertai dengan asumsi. Disertai dengan asumsi. Hipotesa. Bukan, no. Setiap teori pasti ada asumsi yang membenarkan bahwa teori tidak benar juga 100%. Artinya teori ini berlaku jika ada kondisi-kondisi tertentu. Teori dibangun oleh konsep, Pak. Jadi no, itu empirikal. Kita perdebatan itu akan panjang lagi. Iya, benar. Yang kita bicarakan ini tadi. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.
Pak Ali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Saya lanjutkan, saya ke Pak Hemfri. Ini menarik karena mengatakan tadi bahwa orang tidak bersalah kalau tidak punya maksud bersalah. Ini tercermin juga dalam keberatan atau eksepsi dari Ahok yang lebih banyak menjelaskan bahwa dia tidak mungkin bermaksud melakukan penodaan agama. Padahal bukan itu yang dimasalahkan oleh umat Islam. Tidak pernah bertanya apakah kamu bermaksud atau tidak. Mereka keberatan dengan kata-kata yang digunakan Ahok. Tidak peduli maksudnya apa, begitu. Sama saja dengan begini, misalnya orang minum alkohol, kemudian mengendarai mobil, nabrak orang dan orangnya mati. Dia sama sekali tidak dari rumah tidak pernah bermaksud membunuh orang, begitu ya. Tapi orang tidak peduli dengan maksudnya. Ini harus ada yang bertanggung jawab, begitu. Demikian juga Ahok, meskipun tidak bermaksud menodai agama, tetapi menggunakan kata-kata bodoh, dibohongi, itu kata-kata negatif. Harusnya tadi itu kata Pak Hoyer ya, bahwa sadar kemungkinan, begitu Bukan Pak. kata saya, kata teori. Kata teori ya, dari sadar begini, kemungkinan Pak. Kalau orang itu katakanlah merobek Al-Quran, itu udah jelas. Tapi kalau sesuatu yang dia ucapkan, nah inilah butuh penafsiran. Nah itulah makanya digunakan ahli bahasa. Itulah digunakan kepada ahli agama. Bukan hanya satu. Ada problem besar di sini. Enggak, maksud saya tadi menanyakan soal Anda tadi mengatakan bahwa orang tidak bersalah kalau tidak ada maksud bersalah. Padahal di sini orang tidak mempersalahkan maksudnya gitu. Itu kan bagi yang mengadukan, betul kan? Iya. Tapi di ruangan persidangan kan akan lain. Oh iya, karena menjawab. Iya dong. Nanti di ruangan persidangan akan yang penting adalah sebenarnya pada waktu saksi-saksi itu ditanyakan, termasuk ahli, apakah memang sesuai dengan dakwaan jaksa atau tidak? Kalau memang tidak sesuai, Ahok harus bebas. Nggak bisa dipaksakan untuk itu. Nah itulah makanya gunanya pengadilan. Kan benteng terakhir ya, katanya. Tapi ini mengapa ya Pak? Kalau memang udah diputus bersalah, untuk apa pengadilan? Ya dong, ya nggak bisa begitu. Ini kan baru proses ya di awal penyidikan. Yang kita tahu juga dengan segala macam dinamikanya. Terus kemudian juga di dakwaan. Nah sekarang pengadilan. Nah pengadilan inilah nanti tempat katakanlah kita menguji untuk itu. Ya. Atau mungkin ke Pak Irfan, yang menurut Anda sudah tepat tidak dalam kalau Anda melihat eksepsi Ahok kemarin ya, bahwa lebih banyak menjelaskan bahwa dia tidak mungkin bermaksud melakukan penodaan agama ya karena keluarga angkatnya Muslim dan lain sebagainya. Justru saya bertanya-tanya kepada Ahok, kalau dia dibesarkan di keluarga Muslim dan sudah mengetahui lingkungan Muslim, kenapa dia sampai katakan seperti itu? Ini kan ironis. Justru dia sebenarnya harus bisa memahami dia seorang non-muslim, ya jangan memakai-makai surat Al-Maidah 51 dalam konteks di politik. Kita bertanya-tanya, kok dia bisa itu? Kan menjadi paradoks itu. Dia mengakui mempunyai keluarga angkat yang taat beragama, ya kan? Pendidikannya dan di lingkungan Muslim. Tapi kok berulang kali pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya itu menunjukkan bahwa mungkin dia tidak bermaksud Pak. Bukan itu maksudnya begitu loh. Tidak begitu masuk, kan ya Pak ya? Tidak masuk dalam akal kita. Kan kita orang lain yang dianggap itu politisi yang tidak bisa bersaing secara sehat sebenarnya. Itu yang Ahok tekankan sebenarnya. Baik di buku maupun sebenarnya maksud dia pada waktu di Kepulauan Seribu. Karena mungkin lisan jadi mungkin ya kan kita tahu bahasa Ahok itu seperti apa kan. Loncat-loncat semuanya, belum begitu kan. Nah sekarang saya tanya sama Mbak, coba sebutkan aja satu saja kalau Ahok memang punya sifat membenci dan memusuhi katakanlah Islam atau umat Islam, satu saja perbuatan dia yang di luar Kepulauan Seribu yang menunjukkan bahwa dia membenci daripada umat Islam. Mana coba? Jadi Mbak Rama, saya ingatkan kita jangan dicoba untuk menggiring memahami Ahok. Iya kan? Ini yang bahaya. Penyesatan saya pikir. Tapi Ahok yang harus memahami konteks isi dari Al-Maidah 51 itu. Nah ini menarik nih Pak Emrus. Karena kalau dilihat dari persidangannya ini sepertinya Ahok membawa temanya begitu. Ini temanya ini dibelokkan gitu. Temanya. Kita tergiring dengan ini temanya penodaan agama. Ini malah temanya bermaksud. Padahal orang nggak ada yang nanyakan maksudnya begitu. Ini penodaan begitu, orang pada ribut ini penodaan mana dia meributkan. Kalau kita dari aspek komunikasi melihat apakah Ahok membelokkan atau tidak sesederhana itu kita mengambil kesimpulan demikian. Kenapa? Karena bagaimanapun perilaku seseorang, termasuk perilaku komunikasi, sangat tergantung pada peta kognisi yang ada dalam kepala seseorang. Nah, oleh karena itulah kita harus bongkar, artinya kita harus membongkar Ahok dalam tanda kutip, peta kognisi apa yang ada di dalam pikiran dia, di dalam perasaan dia.
Nah, membongkar itu tidak gampang sebenarnya. Ya. Nah, perlu penggalian. Salah satu adalah mewawancarai, salah satu selain Ahok sebagai key informan kita, salah satu adalah orang significant others, orang-orang yang dekat dengan dia dalam perilaku kesehariannya. Nah, itu akan bisa mencerminkan siapa sesungguhnya Ahok, siapa perilaku kesehariannya. Nah, tapi dalam hukum tidak harus menilai seperti itu, saya pikir ya, Pak begini, ya? Ibu. Oleh karena itulah Kalau hukum ketika mengambil keputusan, ketika proses peradilan, dia harus komprehensif melihat persoalan. Tidak boleh sekedar apa yang muncul di permukaan data, tetapi apa di balik ungkapan-ungkapan para saksi. Nah, jadi itu ada relevansinya sebenarnya seksi seperti itu, Pak Hoyer, ya? Agenda-agenda terselubung di situ. Hanya ingin karena tadi tuh Ahok ingin menunjukkan bahwa backgroundnya seperti apa, begitu kesehariannya seperti apa. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Ahok jangan dicari bandingannya dengan apa yang sudah dilakukan Ahok. Kalau saya sampaikan banyak perbuatan yang bersangkutan melukai umat Islam, banyak. Tapi yang paling penting adalah bahwa sebenarnya kalau saya jadi jaksa penuntut umum, saya akan terapkan perbuatan yang berbarengan. Ada 2 perbuatan yang berbarengan. Saya akan gunakan konkursus realis. Ini bagus ini jaksa. Ada nilai-nilai kebaikannya lah dia buat alternatif. Kalau saya jadi jaksa penuntut umum, saya akan terapkan konkursus realis. Sehingga ada pemberatan. Selain dia menghina terhadap umat Islam, juga menghina Al-Quran. Ya. Tapi kenyataannya jaksa merumuskan dengan alternatif. Apa yang akan diputuskan oleh majelis hakim yang mana terbukti, itulah yang kita pedomani dan kita apresiasi dan kita percaya majelis hakim akan memutus dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan masyarakat. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Ini segmen terakhir, jadi langsung closing statement saja. Waktunya singkat ini, Pak Hemfri dulu, silakan. Besok ada putusan selah. Kita percaya bahwa majelis hakim akan memberikan putusan yang terbaik untuk Ahok. Dan juga nanti persidangan selanjutnya itu akan membuktikan bahwa Ahok ini memang tidak bersalah. Kalau dikabulkan putusan selahnya apa implikasinya nanti? Ya, selesai cerita. Baik, ini silahkan ini Pak Irfan Pulungan. Ya, kita berharap besok itu majelis menolak eksepsi. Jadi bisa kita melihat kesalahan dan perbuatan Ahok itu memang benar-benar telah melukai hati umat Islam. Jadi kami terus mengawal proses persidangan ini sampai dengan tuntas. Baik, itu silakan Pak Emrus ini. Saya pikir apapun proses persidangan berlangsung nanti, termasuk keputusan dari persidangan dalam setiap tahap, saya kira kita harus menghormati itu semua. Saya pikir kita hentikanlah yang sifatnya gerakan-gerakan yang bisa menghabiskan energi bangsa. Artinya biar proses hukum berlangsung semua, tapi mari kita bersama-sama untuk bergandeng tangan, tidak adu lagi di lapangan nanti pro dan kontra lagi. Karena sudah kita berikan kepada juri. Baik, silakan ini Pak Khair. Ya, saya mewakili MUI, mewakili umat Islam pada umumnya, bahwa membela agama itu adalah fardu ain, kewajiban. Betul. Apalagi ini terkait dengan kemurnian Islam itu sendiri. Apa yang dirumuskan oleh MUI tentu berdasarkan nas. Janganlah kita mengingkari. Kalau kita mengingkari nas yang qat'i, sudah tidak diragukan lagi kekafirannya. Dan saya tidak ingin termasuk ke dalam orang-orang yang termasuk munafik dan kafir. Hanya itu. Baik, terima kasih nih Pak Hoyer, Pak Irfan juga Pak Emrus dan Pak Hemfri. Dan pemirsa, kita tunggu saja nih ya sidang Ahok besok. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.